Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pada video kemarin kita sudah membahas tentang kalimat atau kata dalam bahasa Arab, di mana kalimat atau bahasa Indonesia adalah kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, yaitu isim atau kata benda, fi'il atau kata kerja, dan harf atau huruf. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas satu persatu, tapi mungkin hanya isim ya. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas apa itu fi'il dan apa itu harf. Di video kali ini kita akan fokus pada isim. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita saksikan sampai selesai. Isim atau biasa disebut dengan kata benda memiliki beberapa ciri di dalamnya. Ciri-ciri yang pertama yaitu bisa kemasukan alif lam atau dukhul alif lam. Kita ambil contoh misalnya kata benda samaun, langit, atau ardun, bumi. Samaun yang terdiri dari sin, mim, alif, sama hamzah itu bisa kemasukan alif lam, yaitu alif dan lam. Berarti kita membacanya as-sama'u. Nah, ciri-ciri kata benda ini, ciri-ciri alif lam di mana masuk ke kata benda ini hanya dimiliki oleh isim atau kata benda, di mana fi'il dan harf tidak bisa menerima alif lam. Begitu pula ardun bisa dibaca al-ardu, atau kitabun bisa menjadi al-kitabu, atau qalamun bisa menjadi al-qalamu. Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu bisa bertanwin. Kalau tadi kemasukan alif lam, yang kedua adalah tanwin. Kalau sudah ada alif lam, maka tidak perlu tanwin, jadi hanya dhammah saja. Samaun, as-sama'u. Kalau ada alif lam tidak perlu diberikan diberi tanwin. Tapi kalau sudah ada tanwin tidak perlu alif lam. Jadi alif lam dengan tanwin itu saling bertolak belakang. Tidak mungkin antara alif lam dengan tanwin bersatu. Jadi konsekuensinya antara kalau sudah alif lam ya hanya alif lam tanpa ada tanwin. Kalau sudah ada tanwin maka tidak perlu dengan alif lam. Ini ciri-ciri yang kedua ya. Yang pertama bisa kemasukan alif lam, yang kedua bisa kemasukan tanwin. Jadi sebagian besar isim yang kita ketahui, samaun, kitabun, ardun, jidarun, haitun, balatun, dan sebagainya, kalau kita perhatikan semuanya memiliki tanwin. Semuanya bisa bertanwin, semuanya bisa beralif lam. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu bisa berharokat kasroh. Tadi ciri-ciri yang kedua yaitu bisa bertanwin ya. Samaun, kitabun, ardun, dan seterusnya. Kalau ciri-ciri yang ketiga yaitu bisa berharokat kasroh. Jadi samaun bisa berubah menjadi samain. Atau kalau ada alif lamnya berarti as-sama'i. Kalau ardun berarti ardin. Atau kalau ada alif lamnya yaitu al-ardi. Atau qalamun bisa menjadi qalamin. Atau kalau ada alif lamnya yaitu al-qalami. Itu ciri-ciri yang ketiga. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu bisa kemasukan huruf jar. Apa itu huruf jar? Nanti pembahasan selanjutnya kita akan paparkan secara detail ya apa itu huruf jar. Tapi secara garis besar huruf jar itu adalah huruf yang hanya bisa masuk kepada isim atau kata benda. Huruf jar ini bisa masuk kepada isim atau kata benda sebelum. Jadi contohnya misalnya min, ila, an, ala, fi, ruba, kemudian li, bi. Jadi alhasil ada sedikitnya ada 9 huruf jar yang dimana dia bisa masuk kepada kata benda atau isim. Nah, konsekuensinya kalau kata benda kemasukan huruf jar, maka tidak lagi menjadi tanwin atau tidak lagi menjadi dhammah, tetapi sudah berubah menjadi kasroh. Misalnya kita ambil contoh satu huruf jar, min, yang artinya dari. Kalau kata min kita sandingkan dengan isim kata benda, misalnya masjid. Masjid kan otomatis belakangnya tanwin ya, masjidun. Atau ada alif lamnya berarti al-masjidu. Berarti kalau min dengan al-masjidu berarti berubah menjadi minal masjidi.
Bukan lagi menjadi minal masjidu atau min masjidin atau min masjidun, tetapi tanwin atau domahnya harus dirubah menjadi kasroh. Kalau ada alif lamnya kasroh, kalau tidak ada alif lamnya berarti kasroh tanwin. Berarti min masjidin atau minal masjidi. Begitu pula dengan huruf jar yang lain, misalnya ala, artinya di atas. Alal maktabi, maktabun artinya meja. Maktabun artinya meja, belakangnya ada tanwinnya. Atau kalau ada alif lamnya berarti al maktabu. Kalau kita dahulukan kata maktabun dengan huruf jar yaitu ala, berarti bukan lagi maktabun tetapi maktabin, ala maktabin. Atau kalau ada alif lamnya alal maktabi. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu huruf isim bisa bisa menerima tamar butoh. Tamar butoh, tapi ini hanya diperuntukkan bagi muannas ya. Pembahasan tentang mudzakkar muannas insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita ambil contoh saja satu, misalnya saburotun. Saburotun artinya papan tulis. Sin, ba, wawu sukun, kemudian ro, kemudian tamar butoh. Nah, kalau kita perhatikan ada tamar butoh ya. Tamar butoh ini hanya dimiliki oleh isim, karena fiil atau harf tidak mungkin memiliki tamar butoh, tayang bundar. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ulangi, ciri-ciri isim yang pertama yaitu bisa kemasukan alif lam, bisa bertanwin, bisa berharokat kasroh, kemudian kemasukan huruf jar, kemudian yang terakhir adalah bisa menerima tamar butoh. Syukran ala husni timamikum, tumtu fi ayatillah, ma'assalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.